Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, kita akan bahas tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita ketahui tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam di pertemuan kemarin, ya, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diajak oleh raja untuk datang ke istana. Namun sebelumnya saya sampaikan, mengulang sedikit dari apa yang disampaikan di pertemuan yang lalu, ya. Mulai daripada Nabi Yusuf alaihissalam ini mengenalkan pribadi beliau kepada dua orang yang masuk penjara, karena Nabi Yusuf masuk dalam penjara itu beda dengan yang lain. Nabi Yusuf ketika di penjara ini selalu melakukan kebaikan. Ada orang yang sakit di penjara, oleh Nabi Yusuf ditemaninya, dijenguknya. Ada orang yang kurang sehat di penjara, Nabi Yusuf menolongnya. Ada orang yang lapar, Nabi Yusuf rela makanan jadi serahkan kepada yang lapar tadi. Itulah kebaikan Nabi Yusuf selama di penjara. Sehingga orang-orang yang berada di penjara menghormati Nabi Yusuf. Iya. Ini terbukti ada dua orang yang masuk penjara dan mereka bermimpi, mimpinya ditanyakan kepada Nabi Yusuf. Masih ingat ya kisah tentang Nabi seseorang atau dua orang yang bermimpi itu dengan mengatakan yang pertama dia itu mimpi membuat jus atau yang namanya anggur itu dikeluarkan airnya sehingga dijadikan jus, tapi kalau dulu pakai tangan ya, tidak menggunakan alat tapi pakai tangan. Yang satu lagi membawa roti di atas kepalanya lalu dimakan oleh burung, rotinya itu ya, rotinya dimakan burung. Maka saat itu mereka bertanya kepada Nabi Yusuf, ini sebagai pengulangan, coba cek dalam kalimatnya, mengatakan dalam kalimat inni naraka minal muhsinin, ya, wahai Yusuf, kamu ini adalah orang baik, maka kami bertanya kepadamu tentang mimpi yang kami lihat itu, apa artinya? Jadi dengan mengatakan orang dua ini ketika bertanya tidak mengatakan aku melihat kamu adalah orang ahli ibadah, tidak begitu ya. Aku melihat kamu itu adalah ahli sodakoh, tidak juga begitu. Tapi dua orang itu mengatakan sesungguhnya aku melihatmu adalah orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Masya Allah, itu yang diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada siapa? Itu yang diucapkan oleh dua orang itu kepada Nabi Yusuf dengan mengatakan engkau ini orang baik. Berarti bisa dipastikan Nabi Yusuf ini adalah orang yang baik selama di penjaranya. Iya. Lalu selanjutnya Nabi Yusuf ini subhanallah baik dalam keadaan akhlaknya di penjara atau tidak di penjara, selalu berbuat baik. Itulah ciri khas daripada seorang Nabi Yusuf. Bahkan nanti ketika abang-abangnya minta maaf juga seperti apa. Ya. Kita langsung akhirnya di pertemuan yang lalu seorang raja ini bermimpi. Apa mimpinya raja ini? Mimpinya raja dengan mengatakan, ini ada dalam surah Yusuf, ya. Dengan firman Allah digambarkan di ayat 43. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ta'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin ya ayyuhal mala aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Di kalimatnya. Ini pernah disampaikan di pertemuan yang lalu dengan mengatakan kata-katanya bahwa raja ini bermimpi, iya,
mana mimpinya itu sangat masyhur sekali ya, digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, semua tahu ya, dengan mengatakan kata-katanya, saya bacakan artinya. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka di kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, maksudnya hai orang-orang para pejabat ataupun orang-orang terhormat ya, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku ini, jika kamu benar-benar orang yang dapat mentabirkan mimpi. Ini yang disampaikan oleh raja ya. Apa yang disampaikan oleh para orang-orang terkemuka itu? Mereka mengatakan, qalu azghasu ahlam. Ini bunga tidur aja, ya. Mereka jawab, itu mimpi kosong, ini bunga tidur aja, nggak ada artinya. Kenapa? Itu hanya bunga tidur. Seperti kita ketahui, mimpi itu kan terbagi 3 ya. Ada mimpi yang namanya datang dari Allah, ada mimpi datang dari setan, dan ada bunga tidur. Iya. Ada bunga tidur. Nah, mereka mengatakan kalimatnya qalu adghasu ahlam. Ini adalah bunga tidur aja, kosong, nggak ada artinya. Tapi raja ini ya kekeh mengatakan kata-katanya, tidak. Ini bukan sesuatu yang kosong. Pasti ada maknanya. Pasti ada sesuatu yang harus dibuka. Apa kira-kira? Maka punten, yang pernah kita disampaikan, satu orang yang bebas dari penjara itu, yang bulan lalu disampaikan ya, dia ingat kalau sesungguhnya ada seseorang di penjara, Yusuf namanya, yang pernah menabirkan mimpinya. Ternyata benar, satu orang yang selamat dari penjara ini, yang dulu pernah ditakwilkan oleh Nabi Yusuf bahwa dirinya akan menjadi orang pemberi minuman kepada raja, saat itu kejadian ya. Maka dia mengatakan kalimatnya, wahai raja, aku temukan orang yang bisa mengartikan mimpi itu, wahai raja ya. Saya akan kisahkan, sampaikan seluruhnya, lalu nanti kita kembali ayat-ayatnya, lalu kita kembali hikmahnya ya. Agar cepat kita menyampaikannya, hari ini kita selesaikan tentang kisah Nabi Yusuf ya. Dengan wahai Tuhan, aku mengetahui orang yang sanggup menerjemahkan mimpi Anda. Siapa? Yusuf namanya. Di mana dia? Di penjara. Loh kok bisa? Saya ketemu di penjara, waktu itu saya mimpi kalau saya ini adalah asir khamran. Kalau saya ini dengan mengatakan membuat yang namanya asir, yang membuat jus dari apa? Dari anggur. Dan orang itu mentakwilkan mimpi saya kalau saya adalah menjadi orang yang dekat dengan raja. Dan ini terjadi. Alangkah baiknya izinkan aku untuk bertanya kepada orang ini, mengartikan mimpimu itu apa? Subhanallah. Ya. Lalu dikatakan dengan ucapannya, silakan datanglah. Maka datanglah. Yang namanya siapa? Datanglah orang ini kepada Nabi Yusuf. Dia katakan, Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman. Disampaikan artinya, wahai Yusuf yang jujur, yang baik ya, yang benar apa yang telah kau ucapkan dulu. Ini aku merasakan. Kau ingat aku yang dulu aku pernah bermimpi kepadamu ya. Padahal Nabi Yusuf sudah bilang, jika engkau nanti bebas, tolong sampaikan kepada raja, karena engkau akan dekat dengan raja. Sampaikan kalau ada orang yang terzolimi, di mana di penjara, ya. Tapi begitu dia keluar, syaitan telah melupakannya. Ansyahus syaitan. Syaitan lupa pesan Nabi Yusuf itu. Raja mimpi, barulah dia ingat terhadap Nabi Yusuf. Ya. Lalu Yusuf alaihissalam menerangkan, Masya Allah, daripada mimpinya yang dikatakan oleh raja tadi. Mimpinya apa? Subhanallah. Lihat. Qala, apa kata Nabi Yusuf? Ini artinya ini. Nabi Yusuf mengatakan, supaya kamu bertanam 7 tahun. Iya, bertanam 7 tahun lamanya. Sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai, ya, hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ya. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya.
tahun sulit ini selama 7 tahun. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Subhanallah. Ya. Lalu apa kata Nabi? Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup. Dan di masa itu mereka pun memeras anggur. Subhanallah. Itu disampaikan. Jadi intinya singkatnya begini. Kata Nabi Yusuf. Harus menanam seperti biasa dalam 7 tahun ini. Karena 7 tahun subur sekali. Dan yang 7 tahun yang subur ini jangan sampai disia-siakan. Tapi petik hasilnya, baguskan hasilnya. Lalu punten yang namanya gandum, yang kalau menanam gandum ataupun menanam beras gitu ya. Jangan dilepaskan yang namanya gandumnya atau berasnya. Yang kita paham mungkin sekarang beras gitu ya. Kalau beras ini kan begini Bunda ya. Ini misalnya diberaskan begini. Ada peribahasanya dengan mengatakan kalau semakin berisi kan semakin merunduk gitu ya. Nah ini jangan ambil berasnya, jangan diambil padinya. Kalau diambil padinya disimpan, padi disimpan setelah lepas daripada apanya, daripada dahannya ini ya, maka akan cepat hancur. Tapi kalau dipotong di sini, padinya ini, sunggulahnya dipotong di sini, disimpan lama-lama pun akan awet. Kami dulu merasakannya di kampung waktu bersama kakek itu. Kakek itu kadang-kadang dengan mengatakan menyimpan, ini untuk menyimpan dan beliau ini tidak mengambil, tidak melepaskan daripada apanya, dari tangkainya. Tapi diambil dari sininya disimpan, lalu digantung, itu bertahun-tahun tuh kuat. Hanya untuk membuktikan silahkan. Ya. Ada biasanya Bunda di tukang-tukang burung gitu ya. Ada biasanya padi yang disimpan tanpa dilepaskan. Dan itu awet. Kami pun pernah mencobanya, disimpan dan cukup lama dan awet saja 4 tahun, 5 tahun. Habisnya itu karena burung aja datang dan memakannya. Iya. Secara keindahan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, ambil tapi dengan mengatakan kata-katanya, potongnya jangan dilepaskan tapi dari bawahnya atau dari bulirnya ini, punten jangan dilepaskan, biarkan. Lalu dijadikan sebagai simpanan. Lalu makanlah makanan dari apa yang telah disiapkan, punten secukupnya saja. Namun disimpan selama 7 tahun. Iya. Kenapa? Karena nanti akan datang 7 tahun kemarau panjang yang kesulitan. Dan makanlah makanan dari yang telah disimpan itu. Masya Allah. Luar biasa. Disampaikan ke raja. Disampaikan mimpinya ke raja. Raja begitu disampaikan tentang mimpi ada ini. Masya Allah. Ketika disampaikan kepada raja tentang mimpi ini. Apa kata raja ini? Ya Rabb, kata-kata yang indah. Disampaikan kepada raja, lalu raja mengatakan, wa qalal malik, u'tuni bih. Datangkan orang yang telah menakwilkan mimpiku ini kepada aku. Luar biasa. Kenapa? Karena semua orang-orang yang dikatakan pandai mentabir di Mesir ini tidak ada satupun yang bisa membuka mimpi itu. Mereka hanya mengatakan ini adalah bunga tidur. Tapi aku merasakan ini punya makna. Ini ada sesuatu rahasia yang ada. Maka digambarkan dengan kata-kata yang luar biasa. U'tuni, datangkan kepadaku yang telah mentakbirkan mimpi ini. Siapa? Yusuf, datangkan. Datang lagi utusan ini. Kepada siapa? Datang lagi kepada yang namanya siapa? Yang namanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, subhanallah. Datang dengan kata-kata indah, luar biasa. Subhanallah, iya, dengan kata-kata yang luar biasanya. U'tuni, datangkan kepada aku. Masya Allah. Falamma ja'ahur rusulu. Iya, falamma ja'ahur rasulu. Iya, qala irji' ila rabbik. Fas'alhu ma balun niswat allati, atau dikatakan allati qatta'na aydiyahunna. Ini kata-katanya. Iya. Ketika datang orang ini, utusan ini, wahai Yusuf. Bahagia kamu. Kamu sekarang dipanggil oleh raja. Raja memanggilmu Yusuf. Segera datanglah. Kenapa? Raja sangat terpukau. Raja sangat tertarik dengan ucapan yang kau sampaikan. Alangkah baiknya Yusuf, engkau ini untuk segera datang, wahai Yusuf. Silakan Yusuf datang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang disampaikan oleh Yusuf mengatakan, maaf. Aku tidak mau keluar dari penjara ini sebelum raja itu membersihkan namaku. Kalau aku masuk penjara ini karena terzolimi dan dizolimi oleh orang. Jadi, aku akan keluar dari penjara ini
asal raja telah membersihkan namaku. Kalau aku keluar tanpa dikasih tahu oleh orang-orang kalau aku ini tidak bersalah, aku nggak bakalan keluar. Masya Allah. Bagaimana nih Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sampai mengatakan kata-katanya, irji ila rabbik. Pergi, balik lagi. Kemana? Ke rajamu. Tanya kepada rajamu, aku tidak akan keluar dari penjara ini sebelum raja telah membersihkan namaku. Seandainya namaku telah bersih, aku bisa keluar. Tapi kalau aku belum dibersihkan namanya, aku nggak bakalan keluar. Dahsyat Nabi Yusuf alaihissalam ini. Ya Rob, kata-kata indah. Iya. Nggak bakalan keluar kalau misalnya aku tidak dibersihkan namanya. Bagaimana cara membersihkan namanya? Dikatakan dengan kata-katanya, subhanallah, tanyakan kepada para wanita yang waktu itu dikumpulkan oleh Zulaikha. Iya. Untuk apa? Pada waktu itu dikumpulkan oleh Zulaikha, lalu dikasih buah-buahan, lalu disuruh kupasnya dan tergores tangannya. Tanyakan kepada para wanita itu. Panggil saja para wanita itu. Tanyakan, panggil semua para wanita itu dan tanyakan tentang keadaanku yang sebenarnya. Maka dipanggillah semua wanita itu oleh raja. Termasuk yang namanya Zulaikha. Dipanggillah, subhanallah. Maka ketika raja itu bertanya mengatakan, apa yang kalian telah lakukan kepada seseorang hamba Allah yang namanya Yusuf, yang sekarang berada di penjara, apa yang telah kau lakukan? Subhanallah, tolong jujurkan padaku apa yang disampaikannya. Tidak ada dusta, tidak boleh ada yang namanya bohong. Yang diucapkan oleh Zulaikha mengatakan kata-katanya, subhanallah, innahu laminas shadiqin. Ini ujung-ujung. Atau kalimat al-an hasal haq. Subhan, ini sekarang sudah terbit kebenaran. Ini sudah nyata hak. Dan tidak boleh aku untuk tidak mengakuinya dan tidak bisa untuk berdusta masalah ini. Iya. Lalu dia mengatakan, akulah yang telah jebloskan Yusuf ke penjara. Sesungguhnya dia tidak punya dosa, dia tidak punya salah. Aku yang salah, kata Zulaikha. Lalu dia mengatakan, wa innahu laminas shadiqin. Bahkan para wanita yang ada di situ mengatakan, wa innahu laminas shadiqin. Sesungguhnya dia ini adalah termasuk orang-orang yang jujur. Subhanallah. Wa innahu laminas shadiqin. Sesungguhnya dia ini adalah orang-orang atau termasuk orang yang jujur. Kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf. Setelah itu dikabarkanlah sesungguhnya yang namanya Nabi Yusuf ini tidak ada salahnya, tidak ada kekeliruannya. Nabi Yusuf ini terzalimi, masuk dalam penjara. Inilah Nabi Yusuf keluar. Subhanallah. Jadi Nabi Yusuf begitu disuruh keluar nggak mau sebelum dibersihkan namanya. Dahsyat Nabi Yusuf ini. Akhirnya Yusuf alaihissalam keluarlah. Begitu melihat situasi yang ada, keadaan yang ada, maka Nabi Yusuf, Masya Allah, iya, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi, iya, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Masya Allah, Nabi Yusuf dijadikan yang dekat dengan raja. Kenapa? Karena bisa membongkar daripada mimpi raja itu dan bisa mengetahuinya. Maka di situ Nabi Yusuf mengatakan kata-katanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf mengatakan demikian. Wahai raja, jadikan aku sebagai orang yang memimpin di mana? Di Mesir ini, ataupun boleh dikatakan salah satu azizu Mesir, salah satu yang namanya pemuka Mesir, ataupun salah satu menteri yang ada di Mesir. Iya. Mungkin dikatakan menteri sebagian apanya, apakah mungkin untuk menyelesaikan ekonominya, atau membersihkan untuk yang namanya tidak sampai atau tidak sampai yang namanya hancur dalam ekonomi, ataupun masalah pertaniannya. Itulah kenyataannya. Namun yang jelas Nabi Yusuf minta dengan matan ij'alni ala khazainil ardi. Iya, inni hafizun alim, karena aku bisa menjaga dan saya bisa mengetahui ilmunya. Punten, ini adalah perkataan para ulama. Iya, Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta ij'alni ala khazainil ardi, punten, mungkin dikatakan jadikanlah aku salah satu pemimpin, jadikanlah aku salah satu menteri, jadikanlah aku salah satu gubernur, bisa saja, jadikanlah aku salah satu bupati atau salah satu pemimpin di daerah ini. Punten, Nabi Yusuf tidak sedang meminta kehormatan, tapi Nabi Yusuf sedang meminta taklif. Artinya apa? Tugas. Kenapa? Karena dirinya tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Jadi tidak sembarang Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku pemimpin
Wahai raja, jadikan aku, pilihlah aku sebagai menteri di tempat ini untuk menyelesaikan urusan ini. Bukan sedang mencari punten, kehormatan. Bukan sedang mencari agar terhormat, agar dapat wibawa, bukan. Nabi Yusuf alaihissalam karena apa? Karena terpanggil untuk menyelesaikan urusan ini. Itu dia. Jadi ketika dengan matan pilih aku sebagai apa? Pilih aku sebagai apa? Apa inginnya? Apa yang diinginkannya? Iya. Kalau keinginannya benar-benar ingin menyelesaikan urusan dan tahu tentang urusan ini, pas dengan alasan Nabi Yusuf. Ya, tapi ketika pilih aku hanya untuk menjadikan dirinya terhormat atau dirinya punya tempat, punya kewibawaan, punya dan macam-macam urusannya, itu tidak cocok dengan apa yang dicatakan oleh Nabi Yusuf. Iya. Jadi tidak sembarangan ketika Nabi Yusuf mengatakan ini. Contoh misalnya, saya punya handphone gitu ya. Lalu handphone ini saya tidak bisa mengoperasikannya bagaimana. Lalu saya tanya sama teman-teman, ini siapa ini yang bisa menyelesaikan handphone ini gitu ya. Siapa yang bisa memperbaiki handphone ini? Siapa yang bisa mengatur handphone ini? Ada beberapa file yang tidak saya buka. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti caranya seperti apa. Lalu ada orang mengatakan, saya bisa Abimaki untuk memperbaikinya. Apakah orang itu sedang meminta kehormatan? Atau punten minta kepercayaan agar bisa diberikan tugas ataupun kepercayaan untuk bisa memperbaiki handphone ini? Itulah perbedaannya. Iya. Jadi ada yang mengatakan kata-katanya, lihat Nabi Yusuf saja minta jabatan untuk dijadikan. Iya, tapi ingat, bukan untuk menjadi agar dunia digenggamnya, agar menjadi agar menjadi terhormat. Tidak. Nabi Yusuf minta ini karena dirinya hafidhun alim. Buktinya apa? Sukses. Buktinya apa? Berhasil. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Terkadang terlalu banyak membelok-belokkan daripada tuliat. Ingat, benar-benar keinginan yang dilakukannya bahwa dirinya ngerti dan dirinya faham, minta. Iya. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka akhirnya dengan keikhlasan dan kejujuran hatinya, Allah angkat Nabi Yusuf alaihissalam ini benar-benar menjadi seorang pemimpin. Iya. Kita lanjutkan. Setelah itu benar. Ayahanda bunda, apa yang terjadi? Masya Allah, 7 tahun dalam keadaan panen subur. Panen subur. Panen luar biasa. Indah, Masya Allah. Itu yang sangat luar biasa kenyataan yang ada. Tumbuh di mana-mana. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam langsung menginformasikannya. Jangan melepaskan daripada sumbulahnya. Tapi apa? Patahkan. Jangan lepas dari sumbulahnya. Tapi apa? Tetap di situ. Potong dari bawahnya. Simpan. Dibikinlah semacam gudang-gudang untuk perbekalan 7 tahun yang akan datang. Masya Allah. Simpan, disimpan. Lumbung, di sini lumbung, di sini lumbung, di sini lumbung. Dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam serapi mungkin. Tahun terus lagi disimpan. Ini disimpan. Tahun pertama disimpan di sini. Tahun kedua disimpan di sini. Tahun ketiga disimpan di sini. Tahun keempat, Masya Allah. Sampai nyata 7 tahun ke-7. Selesai semuanya. Baru yang namanya Subhanallah. Selesai 7 tahun ini dalam keadaan kering kerontang, tidak ada sesuatu pun yang bisa tumbuh. Semuanya sampai jazirah yang dekat dengan Arab semuanya sampai ke Palestina semuanya kering. Tidak ada kehidupan. Tidak ada tumbuhan yang ada. Subhanallah. Hanya Mesir pada waktu itu yang Masya Allah memiliki perbekalan yang luar biasa. Maka dalam keadaan kesulitan mencari makan ini, sampailah semuanya ke tempat-tempat yang luar biasa. Apa sampainya? Dengan mengatakan ada raja di Mesir, ya, menjual makanan, iya, menjual makanan dengan harga mungkin yang terjangkau, iya, bisa ditukar dengan emas, dikasih berapa karung gandum, segala macam apa saja, ada dengan uang, dengan dinar, dengan dirham, dengan perhiasan apa saja, silakan datang ke Mesir. Terdengarlah oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Masya Allah. Iya. Terdengarlah oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Lalu kata Nabiullah Yakub alaihissalam, wahai anak-anakku, iya, wahai anak-anakku, berangkat kalian ke Mesir. Silakan kalian berangkat ke Mesir. Temui di sana ada raja dan di sana ada yang namanya lumbung ataupun ada tempat penjualan.
Yang namanya untuk sembako, silahkan kalian bawa apa yang kalian miliki lalu tuker agar kita bisa makan. 10 orang saudara-saudaranya Yusuf itu berangkat ke Mesir. Subhanallah. Wa jaa ikhwah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Begitu datang yang 10 orang ini. Subhanallah, Yusuf alaihissalam tahu ini abang-abangku ini kakak-kakakku ini yang menenggelamkan aku ini. Di mana yang menenggelamkan aku dulu di sumur. Bahkan mereka yang menjual aku. Subhanallah, ini kata-katanya. Tapi mereka nggak paham itu adalah Nabi Yusuf. Setelah itu barulah tukar. Ini berapa emasnya, berapa gandumnya disimpan. Lalu ditanya dengan mengatakan kata-katanya, iya. Siapa orang tuamu? Orang tua kami adalah seorang nabi, Yakub. Subhanallah. Iya. Lalu ditanya lagi dengan mengatakan, apakah kamu masih punya saudara atau hanya 10? Ada. Satu lagi. Siapa? Adik kami yang paling kecil, Benyamin. Lalu mengatakan kata-katanya Nabi Yusuf dengan ucapannya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Iya. Dengan mengatakan, datangkan jika engkau mau kembali lagi, datangkan yang namanya Benyamin kepada kami. Subhanallah. Iya. Kenapa? Jika engkau tidak membawa Benyamin nanti ke sini, udah nggak ada lagi yang namanya punten timbangan buat kalian. Maksudnya apa? Kalian tidak bisa lagi menukar barang yang kalian miliki dengan gandum yang kami punya. Kecuali engkau datangkan adikmu itu datang kepada kami. Jika datang, kami akan berikan. Subhanallah. Jika tidak datang, adikmu nggak bakalan. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Iya. Dengan mengatakan kata-katanya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tuni bi akhil lakum min abikum. Iya. Kalau misalnya engkau tidak datang nanti dengan adikmu, fala kaila lakum indi wala taqrabun. Jika engkau nanti ke sini tidak membawa adikmu, nggak ada timbangan buat kalian, bahkan jangan dekat-dekat ke Mesir, jauh. Kami akan memberikan timbangan kepada kalian nanti kalau kalian datang lagi habis makanan kalian, tapi dengan syarat bawa adikmu itu. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Pada Nabi Yusuf juga dalam beberapa riwayat bertanya, ada berapa punya bapakmu anak, ada berapa saudaramu? 12. Mana yang satu? Kekeh jawabannya, dimakan serigala. Subhanallah, jawabannya kekeh dimakan serigala. Padahal udah bertahun-tahun, iya. Dimakan serigala, kekeh jawabannya gitu. Lalu satu lagi, Benyamin, iya. Lalu mana Benyamin? Gak bisa karena dia berada bersama bapaknya. Lalu kalau mau datang ke sini untuk memberikan makanan kembali, maka bawalah Benyamin. Maka pulanglah mereka ini. Dalam beberapa riwayat, bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk singkat, penukarannya ini emas atau apanya itu tidak dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tapi disimpan lagi di dalamnya lalu tutup lagi. Iya, tutup lagi. Kenapa? Karena takut nanti ketika mau datang lagi nggak ada emas yang bisa ditukarnya. Iya, nggak ada emas yang bisa ditukarnya. Kenapa? Begitu kalau sudah habis mau datang lagi ke Mesir nanti nggak datang lagi. Kenapa? Nggak ada emas untuk ditukar untuk makanan lagi. Seperti itu, maka disimpan lagi, dibawa lagi. Ternyata benar. Begitu datang ke sana masih ada. Oh, ini adalah ternyata dibalikin lagi, gitu kan? Berarti itu ngasih. Apa dia lupa? Itu pertanyaannya kan. Apakah memang dikasihkan lagi sehingga tadi gandum itu dikasih, atau memang lupa belum diambil dari situ? Yang jelas ala kulli hal pasti akan habis dalam beberapa bulan. Bayangin 7 tahun. Iya, 7 tahun dalam keadaan tidak panennya. Lama. Berapa karung hanya habis berapa bulan. Iya, atau nggak nyampe 1 tahun. Lalu akhirnya datang kepada bapaknya mengatakan, subhanallah, hai ayahku. Kami ini akan kembali ke Mesir ketika habis makannya, tapi dengan syarat. Apa? Syaratnya bawa Benyamin, adik kami. Kaget. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Benyamin harus dibawa. Subhanallah, iya. Dengan mengatakan kata-katanya Nabiullah Yakub alaihissalam. Kalimatnya hal. Dikatakan, apakah engkau? Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Itu kata-katanya. Iya. Apakah kamu bisa dipercaya, bisa membawa keamanan, iya, ataupun bisa tentram, bisa aman, bisa menjaga
Benyamin ketika nanti engkau bawa Benyamin ini ke sana? Kamu bisa jaga nggak? Jangan sampai tidak bisa menjaga seperti Benyamin, seperti Yusuf dulu nggak bisa kalian jaga. Saya takut kamu tidak bisa menjaga Benyamin seperti engkau tidak bisa menjaga Yusuf dulu. Iya. Lalu mengatakan kata-katanya, yakin kalau bisa menjaganya, mereka bisa menjaganya. Pokoknya diyakinkan. Akhirnya diserahkan. Silahkan kalau gitu berangkat dan dibawalah Nabi Benyamin oleh siapa? Benyamin oleh saudaranya. Persis. Zaman dulu Nabi Yusuf dibawa oleh 10 saudaranya. Sekarang tinggal Benyamin yang dibawa ke Mesir. Subhanallah. Perjalanan cukup jauh dalam perjalanan menuju ke Mesir. Saya akan sampaikan dengan singkat perjalanan ini untuk bisa kembali ke sejarah untuk melihat apa namanya hikmah daripada apa yang ada dalam perjalanan ini. Sampailah ke Mesir kembali. Namun bapaknya sudah berpesan dengan mengatakan ya baniya la tadkhulu min babin wahidin ya wadkhulu min abwabin mutafarriqatin ya. Jadi jangan masuk 10 orangnya berarti 11 orangnya masuk dalam satu pintu. Kenapa? Karena kalau masuk dalam satu pintu, wah, Yakub banyak banget ya, anaknya, wah, segala macam. Takut kena ain. Iya, takut kena ain. Ini beberapa ulama, makanya masuklah dalam beberapa pintu sehingga ketemu nanti di tengah. Iya. Kalau di sini, coba sampai putra Yakub di sini, Yakub semua, 11-11-nya Yakub, gitu kan? Ada karena ain ini hak adanya. Ain ini bisa masuk kena kepada orang karena ijab, karena kaget, karena kagum gitu ya. Zaman Rasulullah juga ada begitu, ya. Ataupun karena benci juga bisa karena ain, iya. Ain itu langsung orang itu bisa kena penyakit atau sakit karena terkena ain itu. Insya Allah dalam kesempatan lain kita ingin tahu ain itu seperti apa. Tapi sekarang kita ingin membahas tentang Nabi Yusuf, kenapa harus masuk ke dalam tidak satu pintu tapi bermacam-macam. Jawabannya mereka takut terkena ain karena semuanya adalah keturunannya Nabiullah Yakub alaihissalam. Kita lanjutkan. Masuklah, ketemulah dengan Yusuf alaihissalam. Subhanallah, begitu disampaikan dengan mengatakan kata-katanya, ya Rabb. Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat ini adalah saudara-saudaranya. Yang 10 adalah saudara-saudaranya. Dan yang satu ini yang seperti kita ketahui, punten, ya. Hanya untuk mempersingkat saja bahwa yang 10 ini itu adalah beda ibu dengan Nabi Yusuf dan Benyamin. Seperti yang kita ketahui, yang namanya yang 6 itu dari Lia, iya. Lalu Lia punya 6 anak laki-laki. Yang pernah saya sampaikan, tolong diingat. Lia punya anak 6 laki-laki. Lalu saat itu punten Yakub dinikahkan juga oleh Lia ini kepada punten kalau dibilang asistennya atau pembantunya, iya. Maka dari pembantunya Lia punya 2. Jadi 6, 7, 8. Iya. Lalu pembantunya Rahil itu dinikahkan juga oleh Rahil kepada Nabi Yakub, punya anak 2 juga. Jadi 6, 7 punten. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 jadinya. Lalu Rahil punya putra 2. Akhirnya tolong cek di pertemuan yang lalu. Pertama ada Benyamin, yang kedua adalah siapa? Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua adalah Benyamin. Jadi kalau dibilang, iya, 10 anak ini punten bukan satu ibu daripada Yusuf dan Benyamin. Jadi di situ, iya, ulangi lagi, 10 ini adalah punten bukan satu ibu dengan Benyamin. Bukan satu ibu dengan Benyamin dan bukan satu ibu dengan Yusuf alaihissalam. Maka saat berkumpul semuanya, 11 orang jadinya kan. Dipanggil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mana abna Yakub, mana anak-anaknya Yakub, Nabiullah. Kumpul semuanya di meja. Subhanallah. Disiapkan. Lalu setelah itu, Nabi Yusuf bagaimana caranya? Ingin duduk dengan adik syakiknya, adik yang satu kandungnya. Iya, bagaimana caranya? Karena itu semua kumpul. Nabi Yusuf itu sangat cerdas. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, kami siapkan semuanya meja-meja untuk makan kalian karena perjalanan kalian yang cukup panjang. Iya.
Tapi saat masing-masing meja ini hanya 2 orang yang bisa di meja itu. Jadi satu meja 2 orang, satu meja 2 orang. Maka duduklah kalian bersama saudara masing-masing, seibu seayahnya. Subhanallah. Berarti anaknya Lia pas. Kenapa 6? Berhadapan 3-3. Iya. Lalu anaknya pembantunya Lia pas 2. Pembantunya Rahil pas 2. Lalu tinggal Benyamin. Karena pada waktu itu Nabi Yusuf mengatakan yang tidak punya saudaranya tidak duduk di sini. Tidak duduk di sini. Maka pas ini berdua, ini berdua, ini berdua, ini berdua. Tinggal Benyamin berdiri. Lalu kata Nabi Yusuf bertanya, kenapa kamu tidak duduk? Kenapa kamu tidak duduk? Benyamin menjawab mengatakan, bagaimana aku bisa duduk? Karena engkau katakan duduklah bersama saudara seibu dan seayahnya. Sementara saudaraku tidak ada. Jadi aku tidak bisa duduk. Kenapa? Karena aku gak punya saudara. Nabi Yusuf dalam hatinya sudah mulai tersenyum. Dan Nabi Yusuf mengatakan, in syit, jika engkau mau, duduklah bersamaku. Subhanallah. Ini adalah cara Nabi Yusuf agar duduk bersama siapa? Bersama Benyamin, adiknya, teman mainnya, masa kecilnya. Iya. Dan lama tidak berjumpa, bayangkan. 7 tahun, sekarang Nabi Yusuf alaihissalam kira-kira sudah 40 tahun usianya. Iya. Berapa puluh tahun tidak berjumpanya. Subhanallah. Setelah itu, duduklah di depan Nabi Yusuf alaihissalam Benyamin. Benyamin agak ragu-ragu. Kenapa harus duduk di pimpinan Mesir? Di salah satu orang yang terkemuka di Mesir harus duduk. Benyamin diam saja. Subhanallah. Lalu kata Nabi Yusuf bertanya dengan mengatakan, subhanallah, ingin sekali untuk merangkulnya, ingin sekali untuk memeluknya. Tapi bagaimana abang-abangnya di sini? Lalu akhirnya ngobrol dengan mengatakan kalimat-kalimat yang indah. Wahai Benyamin, iya. Bagaimana kabar tentang Yakub? Jawab mengatakan kalimatnya, Yakub, ayahku, iya, dalam keadaan baik. Namun selalu mengingat abangku Yusuf yang lama meninggal. Yusuf bertanya, bagaimana abang meninggal dulu? Dulu sedang bermain-main dengan kakak-kakakku yang 10 ini. Tiba-tiba pulang dengan membawa darah yang sudah baju yang bersipu darah. Dan digambarkan mengatakan kalau Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yusuf diam. Lalu bagaimana bagaimana Yakub setelah kejadian ini? Iya. Dalam hatinya sudah terus menangis Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mengatakan, ayahku selalu mengingatmu dan selalu menangis siang malam mengingatmu. Nabi Yusuf tanpa disadari bertetesan air matanya keluar. Lalu Benyamin bertanya mengatakan, engkau menangis mendengar cerita tentang ayahku kesedihan kehilangan anaknya. Apa yang membuat engkau menangis? Lalu Nabi Yusuf menjawab mengatakan, wajar. Iya, aku terharu dengan kisah yang kau sampaikan. Lalu mengatakan, wahai Benyamin, apakah kau tahu wajah abangmu Yusuf itu? Dan apa yang kau ingat tentang dirinya? Subhanallah. Ini dalam disampaikan kata-kata yang sangat luar biasa. Dengan kata-kata yang indah. Mengatakan, aku masih ingat wajah Yusuf. Dan aku masih mengingat wajah Yusuf. Ketika kami bermain-main, berlari-lari, saya masih ingat wajah Nabi Yusuf. Iya. Atau saya masih ingat Yusuf. Lalu bertanya, wahai Benyamin, iya, tolong kamu perhatikan. Ingat-ingat seperti apa? Seperti siapa Yusuf ini? Lalu melihat, maksudnya apa wahai Tuan? Coba kamu perhatikan Yusuf itu seperti apa? Seakan-akan ingin perhatikan aku. Lalu Benyamin menatapnya. Lalu kata Benyamin mengatakan, anta Yusuf? Subhanallah. Ya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, ini kalimatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inni ana akhuk fala tabta'is bima kanu ya'malun. Subhanallah. Aku adalah Yusuf. Jangan sampai berita ini, kabar ini ketahui oleh abang-abangmu. Aku Yusuf. Iya. Dan nanti aku ingin ceritakan apa yang terjadi kepada aku selama tahun-tahun ini. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa yang terjadi kepada aku dan aku Yusuf. Engkau Benyamin adikku. Karena sambil ngobrol. Ya, mereka sedang ngobrol. Makan dengan nikmatnya. Nabi Yusuf pun ngobrol dengan Benyamin saat itu. Sehingga punten tidak diketahui apa obrolannya.
Ngobrol berdua. Dekat dengan tempat Yusuf alaihissalam. Iya. Lalu maksudnya adalah tempat, kalau dibilang mungkin singgasananya gitu ya. Tempat di mana Nabi Yusuf duduk, disitulah Benyamin berdua ngobrol dengan Nabi Yusuf. Abang-abangnya nggak perhatian, kenapa biarkan Benyamin ya, ini makan enak, lezat semuanya. Lalu setelah itu apa? Wahai adikku, maukah engkau tinggal di sini sebentar saja? Ya, untuk menceritakan apa yang ingin aku sampaikan dan melepaskan rinduku. Lalu kata Benyamin mengatakan, silahkan, tapi bagaimana ayahku? Allah yang akan menjaga ayah kita. Namun yang jelas, ada rencana yang sebaiknya kita laksanakan sehingga engkau tetap berada di sini. Lalu Benyamin mengatakan, aku serahkan kepadamu, wahai abangku. Silahkan. Gembira Benyamin ini. Cuman tidak bisa memperhatikan atau masih bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kenapa? Karena abang-abangnya nanti akan jadi curiga. Subhanallah. Setelah itu apa? Selesai semuanya, diserahkan, timbangan semuanya selesai semuanya. Pamitan, keluarganya ataupun yang namanya putra-putranya Yakub udah salam semuanya, berangkatlah 11 orang ini berada dalam perjalanan. Falamma jahazahum bijahazihim, dikatakan bijahazihim, ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun, kata-katanya. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai semuanya, pulanglah semuanya pasukan, ataupun maksud saya, pulanglah yang 11 orang ini menuju ke mana? Menuju ke Palestina, ya. Menuju ke Palestina kembali, ini kan di Mesir. Menuju ke Palestina kembali, dalam perjalanan belum lama, masih beberapa langkah. Tiba-tiba adzana muadzinun. Artinya apa adzana muadzinun? Ada seseorang memanggil dari istana. Ayyuhal ir. Kata-kata innakum lasariqun. Kata ayyuhal ir. Kalau dibilang hai rombongan, gitu ya. Hai rombongan. Iya. Hai kalian yang baru datang dari kami. Hai anak-anak Yakub, innakum lasariqun. Kalian itu pencuri, kalian itu pencuri. Subhanallah. Lalu berhenti semuanya, pencuri. Apa dibilang kami pencuri? Lalu datanglah Yusuf ke semuanya. Lalu datanglah prajurit. Langsung dikepung semuanya. Kalian gak tahu diuntung dan gak tahu bersyukur. Iya. Sudah dijamu oleh raja. Sudah dijamu oleh Azizu Mesir. Ternyata kamu melakukan hal yang seperti ini. Sungguh keterlaluan. Mereka menjawab mengatakan, apa? Siapa yang mencuri? Kami tidak diajarkan untuk mencuri. Dan kami tidak pernah mencuri. Kami anak-anak Nabi. Gak mungkin mencuri. Lalu saat itu mengatakan kata-katanya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, telah dicuri. Apa yang dicuri? Suwa' malik. Suwa' itu mungkin tempat minumnya raja. Iya. Tempat minum raja. Suwa'ul malik. Telah dicuri, telah kehilangan suwa'ul malik. Coba, iya. Masing-masing akan digeledah, akan dicari di mana yang mencuri. Siapa pencurinya? Subhanallah. Siapa pencurinya? Iya. Kalau ada pencurinya, nanti kita hukum. Nabi Yusuf tahu. Kalau hukuman Mesir, kalau ada yang mencuri, itu dibunuh. Iya. Di Mesir, kalau ada yang mencuri saat itu, hukumannya dibunuh. Mencuri, dibunuh. Itu di Mesir. Iya. Tapi di Palestina, pada waktu itu, untuk ajarannya Nabiullah Yakub alaihissalam, kalau mencuri, itu langsung dijadikan budak bagi tempat yang dicurinya. Makanya Nabi Yusuf tidak mau hukum ini dijadikan untuk ikut hukuman Mesir. Tapi Nabi Yusuf bertanya, qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin. Iya, kalau seandainya kalian berdusta lalu ada satu orang mencuri di antara kalian, ya, maka yang mencuri ini apa di daerahmu, apa di negerimu, apa hukummu kalau ada orang mencuri, diapakan? Maka semua menjawab, jika ada yang mencuri di antara kami, maka yang mencuri itu di negeri kami dijadikan budak. Dijadikan budak. Subhanallah. Dijadikan budak. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, ya kalau gitu kita geledah, kita cari. Dan nanti kita akan jadikan budak kalau ada orang mencuri di antara kalian. Nabi Yusuf tahu. Nabi Yusuf gak mau untuk mengikuti hukuman Mesir. Karena hukuman Mesir tadi apa? Bunuh. Iya. Ikut dengan hukuman mereka.
Maka begitu dicek dan dilihat, memang telah dimasukkan suwa daripada Malik ini di mana? Di tempatnya yang dimiliki oleh Benyamin. Begitu dicek dilihat, kaget ya. Kenapa? Ternyata ada di sini. Waduh, kok ada di sini? Semuanya kaget, semua bingung. Kenapa? Karena suwa Malik ini, tempat minum raja ini ada di tempatnya Benyamin. Subhanallah. Lihat, kok ada tempatnya Benyamin? Maka semuanya tidak mengatakan kata-kata kalimat, tidak ada satupun yang membela Benyamin. Tidak ada satu orang pun yang membela Benyamin. Malah mereka mengatakan kata kalimatnya, kalau yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Iya. Kalau dia mencuri nih, dulu abangnya juga Yusuf tuh pernah mencuri kayak begini. Pantas aja nih adik kakak pencuri nih. Itu kira-kira, iya. Yusuf dulu pernah mencuri. Ini adik juga mencuri, ya sama-sama. Padahal punten. Di sini Al-Qur'an tidak menerangkan Yusuf alaihissalam pernah mencuri kejadian apa? Saya terangkan sedikit, iya. Jadi dulu punten, iya. Ada bibinya Nabi Yusuf dari saudaranya Yakub gitu ya. Bibinya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf masih kecil, lucu, indah gitu ya. Maka hukum pada zaman itu, ya ajaran Nabi Yakub juga, kalau ada orang mencuri, maka dijadikan budaknya, gitu kan? Tadi yang saya sampaikan, ya. Nah, bibinya ini sangat cinta kepada Yusuf, sangat senang kepada Yusuf dan pengen memiliki Yusuf. Bagaimana caranya ya agar Yusuf dimiliki oleh dirinya? Maka saat itu, ya, Nabi Yusuf sedang main ke bibinya, lalu punten disimpanlah hizam itu sabuk, ya. Sabuk yang mana sabuk ini adalah peninggalan daripada kakeknya Nabi Yusuf, daripada eyangnya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim alaihissalam, peninggalannya. Maka disimpanlah, dipakaikannya sabuk ini, ataupun ada matan qilada, ada mengatakan siwarai atau gelang. Pokoknya itu peninggalan Nabi Ibrahim lah, disimpanlah oleh bibinya agar nanti akan dibilang Yusuf mencuri. Setelah itu akan dijadikan budak oleh siapa? Akan dimiliki oleh bibinya, menjadi budak di bibinya. Itu yang diinginkannya. Ya, karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf, akhirnya dipakaikan. Setelah Yusuf pergi, lalu, waduh, ini Yusuf mencuri, Yusuf harus jadi budakku, Yusuf harus menjadi budakku. Maka Nabi Yakub saat itu mentahkik, mencari apa yang sebenarnya, ya, ternyata tidak mencuri Nabi Yusuf. Dan akhirnya mengaku siapa bibinya itu kalau dirinya itu melakukan hal ini karena saking cinta kepada Nabi Yusuf. Dan abang-abangnya udah tahu cerita ini. Abang-abangnya udah tahu cerita ini kalau Nabi Yusuf itu tidak mencuri gitu ya. Namun ya untuk mengatakan kata-kata ini, dia masih benci kepada Yusuf alaihissalam dalam otaknya yang 10 orang ini. Sehingga dia mengatakan kata-katanya, kalimatnya, yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Kalau dia mencuri, ya, dulu abangnya pernah mencuri. Ya, kalau dia mencuri, dulu abangnya pernah mencuri. Nabi Yusuf udah kesal aja, aduh ini difitnah lagi, padahal udah lama kejadiannya. Seperti itulah kata-katanya. Maka punten akhirnya Benyamin tinggallah bersama Nabi. Walaupun kalaupun dengan mengatakan kata-katanya, merayunya wahai Yusuf, ataupun belum tahu Yusuf pada itu punten, wahai Tuhan, abahku ini atau ayahku ini adalah orang yang sudah sepuh, sangat menghajatkan kami, dan Benyamin ini orang paling dicintai daripada anak-anak yang ada. Jadi tolonglah bebaskan, bila perlu gantinya kami, ya. Gantinya kami. Lalu mengatakan enggak mungkin gantinya kamu. Masa aku harus membunuh, masa aku harus mengiqab atau memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah? Enggak mungkin, mustahil. Biarkanlah Yakub bersama kami, atau biarkanlah Benyamin bersama kami. Akhirnya bunda, ikhwah akhwat yang berbahagia, Benyamin dipeganglah. Lalu bertanya, mengatakan, terus aku harus bagaimana bilang kepada ayahku? Jawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam di ayat 81 surah Yusuf. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Subhanallah. Wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Sampaikan pulang kalian semua ke ayahmu dan bilang ke ayahmu, sesungguhnya anakmu itu, yakni Benyamin, telah mencuri dan kami menyaksikannya. Bilang aja, sampaikan.
Sampaikan, apa salahnya? Sampaikanlah ke sana. Begitu tiba dari utusan itu atau anak-anak Yakub yang 10 ini tiba ke Nabiullah Yakub alaihissalam, mengatakan kata-kata ini, nangis. Tambah nangis siapa? Nabiullah Yakub alaihissalam. Sudah mah kehilangan siapa? Sudah mah kehilangan Yusuf beberapa tahun yang lalu. Sekarang harus kehilangan siapa? Benyamin. Maka dengan tangisan kata-katanya, subhanaqala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nangis. Aku adukan semua kesedihan ini dan kegunaan ini hanya kepadamu ya Rabb. Kehilangan Yusuf. Tidak lama juga sekarang ini sudah kehilangan Benyamin, adiknya Yusuf. Menangis. Tangisan yang menjadikan matanya punten tidak bisa melihat. Iya. Tangisan yang tidak berhenti-henti sehingga putih matanya. Hitamnya sudah lenyap. Kenapa? Tetesan air mata yang terus mengalir sejak daripada kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu akhirnya tambah lagi parahnya ketika kehilangan Benyamin. Subhanallah. Setelah itu kata yang diucapkan oleh siapa? Oleh Nabiullah Yakub. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Perkataannya, wahai anak-anakku, iya, pergilah engkau sekarang ke Mesir, lalu cari tentang kabar Yusuf di sana. Subhanallah, iya, dan saudaranya. Iya. Dan jangan putus asa. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak pernah putus asa. Berangkatlah ke sana. Dan pergilah ke raja itu, bawa suratku. Bawa suratku, datang ke sana. Ini surat yang diserahkan kepada raja. Subhanallah. Beberapa riwayat, nulislah Yakub alaihissalam surat. Tulisan Yakub disampaikan kepada Yusuf. Bawalah suratnya. Saya persingkat suratnya, intinya demikian suratnya. Iya. Begitu sampai dengan mengatakan min Yakub Nabiullah ila Azizi Mesir. Subhanallah. Dari Yakub Nabi Allah untuk pejabat Mesir ataupun raja Mesir ataupun penguasa Mesir. Iya. Di situ mengatakan, sesungguhnya aku Yakub adalah Nabiullah, putra Nabiullah. Ayahku Nabiullah. Kakekku Nabiullah. Subhanallah. Iya, karena ayahku berarti Ishak. Kakeknya adalah Ibrahim. Dengan mengatakan, aku adalah Nabiullah. Putra dari Nabiullah. Ya, dan kakekku Nabiullah. Dan seperti engkau ketahui, tidak ada anak-anak Nabi itu yang mencuri. Dan aku yakin anakku tidak mencuri. Seandainya engkau membebaskan anakku ini, maka pahala besar akan diberikan oleh Allah kepadamu. Karena aku tahu, kalau engkau tahu kalau anak Nabi ini tidak ada yang mencuri. Tapi jika engkau menahan anakku ini tetap menjadi budakmu dan tidak dibebaskan, saya takut laknat Allah akan tiba kepadamu. Karena aku adalah Nabiullah Yakub alaihissalam. Suratnya dibawa oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Berlinang air mata Nabi Yusuf. Iya. Kenapa? Karena betapa cintanya Nabi Yusuf kepada Benyamin, juga pastinya kepada dirinya. Maka subhanallah, iya. Lalu Nabi Yusuf dengan mengatakan kata-katanya, kalimatnya, setelah suratnya dipegang, lalu komentar daripada abang-abangnya Yusuf, ada kata-katanya, iya. Dengan mengatakan, wahai tuanku, kembali lagi saya sampaikan kalau ayahku ini adalah seorang nabi yang kasihan sekali. Iya, kesedihan telah menimpanya bertahun-tahun. Setelah ditinggal wafat oleh anaknya yang dicintainya Yusuf ketika dimakan serigala dulu ketika kami ajak main-main. Iya, subhanallah. Iya, ketika kami ngajak main-main. Jadi saat itulah ayahku tidak pernah berhenti menangis dan mengingat adikku Yusuf. Setelah itu sekarang harus kehilangan yang namanya Benyamin. Tolonglah lepaskan apa yang ada. Nabi Yusuf bertanya lagi dengan mengatakan,
saya ingin tanya kepadamu. Ya. Adikmu Yusuf itu di mana dimakan serigalanya? Dan sedang apa dimakan serigalanya? Subhanallah. Lalu bertanya pertanyaan ini dengan tegas tapi cukup tajam. Mengatakan, iya, ketika kami bermain sama-sama, lalu kami meninggalkannya, ternyata begitu datang dia sudah dimakan serigala. Padahal ayah kami sudah, bohongnya luar biasa. Iya. Lalu punten dijawab kata-kata yang sangat tegas oleh Nabi Yusuf. Iya. Kalimatnya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Subhanallah. Iya. Apakah kamu tidak tahu? Bukankah Yusuf adikmu itu kau masukkan ke sumur? Lalu bukan hanya saja kau masukkan ke sumur, tapi adikmu Yusuf itu engkau jual. Kaget semuanya. Ketika mengatakan, loh, tahu dari mana? Lalu dia menatapnya dengan tajam. Perhatikan, dari mulai matanya, dari mulai hidungnya, dari mulai semuanya. Akhirnya mereka katakan, qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka katakan, kayaknya kamu Yusuf ya. Kamu Yusuf ya. Subhanallah, kamu Yusuf ya. Ya. Lalu mengatakan, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina. Subhanallah. Iya. Kalimat Nabi Yusuf. Ingat, ketika kamu Yusuf ya, mengatakan, ya aku Yusuf dan aku ini adalah saudaraku Binyamin. Punten, Nabi Yusuf tidak mengatakan, aku sekarang jadi raja, aku jadi apa, tidak. Nabi Yusuf hanya mengatakan kata-katanya, lihat, qad mannallahu alaina. Allah telah berikan anugerah kenikmatan kepadaku. Innahu, ini punten-punten garis bawah ini. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Kuncinya Nabi Yusuf katakan. Nabi Yusuf mengatakan, aku diberikan kenikmatan, diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, iya, siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan pernah menghilangkan atau melenyapkan pahala-pahala orang yang berbuat baik. Kuncinya siapa yang bertakwa dan bersabar. Siapa yang bertakwa dan bersabar, itu kuncinya. Maka Allah akan berikan anugerah yang luar biasa. Ini Nabi Yusuf. Langsung dibilang. Ya. Lalu apa kata-kata abangnya? Masya Allah. Ya. Kalimatnya. Dengan mengatakan kata-katanya. Ya Yusuf, kami minta maaf. Ya. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Yusuf, maafkan kami. Kami telah melakukan berbagai macam kesalahan kepadamu. Ya. Kami telah membuangmu. Kami telah memasukkan engkau ke dalam sumur. Kami telah menjualmu. Dan kami telah membohongi ayahmu. Sehingga kejadian ini apa yang terjadi. Inilah kejadiannya. Maafkan kami. Wahai Yusuf. Coba cek apa kata-kata Yusuf alaihissalam. Seorang nabi yang luar biasa. Gak pernah ada dendam. Makanya tadi muqaddimah daripada pertemuan kedua ini. Muhsinin. Nabi Yusuf ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Senang berbuat baik, maka mengatakan qala la tathriba alaikumul yaum. Udah, lupakan. Nggak ada apa-apa. Aku telah maafkan kalian. Nggak ada kesulitan buat kalian ketika minta maaf padaku. Udah, selesai. Semua tuntas. Nggak ada. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika la tathriba alaikumul yaum sambil memeluk abang-abangnya. Rindu sama abang-abangnya. Nangis semua abang-abangnya. Subhanallah. Ketika menjadi seorang penguasa, lalu minta maaf, ini yang telah menyakitinya, ini yang telah nyemplunginnya ke sumur, ini telah menjualnya. Tapi ketika dia minta maaf, Nabi Yusuf berlinang air matanya sambil qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa arhamur rahimin. Dipeluknya abang-abangnya satu-satu. Dipeluknya satu-satu. Masya Allah. Ini kata-kata yang luar biasa, dipeluknya satu-satu. Semuanya memeluk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun memeluknya sambil berpegangan. Akhirnya subhanallah, ya, semua berkumpul di situ. Benyamin berkumpul, Nabi Yusuf berkumpul, abang-abangnya berkumpul semuanya. Masya Allah, Allah telah mempertemukan. Lihat, Nabi Yusuf tanpa ada dendam sama sekali.
Lalu Nabi Yusuf mengatakan kata-katanya, Subhanallah, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran. Ambil bajunya Nabi Yusuf. Wahai abang-abangku, segeralah sampaikan salam kepada ayahku. Pergi ke Nabi Allah Yakub dan serahkan bajuku ini, ya. Biarkan dia mengusapnya, menciumnya. Maka aku akan meminta kepada Allah dengan bajuku ini, ya, dengan wangi tubuhku ini, ayah kita akan bisa melihat lagi. Subhanallah. Dibawalah bajunya dan berangkatlah. Berangkatlah. Siapa yang berangkat ini? Subhanallah. Keluarganya yang 10 ini berangkat lagi. Untuk siapa? Untuk menjemput. Menjemput siapa? Menjemput ayahnya. Karena dipanggil ataupun istilahnya apa? Disuruh pindah oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf memegang Mesir, membereskan Mesir, maka diundang ayahnya. Masya Allah. Punten ayahanda bunda. Ya. Di saat Nabi Yusuf alaihissalam menyiapkan bajunya, diginikan. Ini, serahkan bajunya untuk dilipat. Saat itu, angin dari Mesir membawa harumnya Yusuf ke siapa? Ke Palestina. Di saat baju itu dilipat, subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam, angin ini telah membawanya ke Palestina. Sampai Nabi Yakub mengatakan kan, inilah ajiduri Yusuf, inilah ajiduri Yusuf. Aku mencium wanginya Yusuf, aku mencium wanginya Yusuf. Subhanallah. Aku mencium wanginya Yusuf. Laula antufannidun. Laula antufannidun. Artinya apa? Kalau engkau tidak menganggap aku gila, kalau engkau tidak menganggap aku aneh, ya bagaimana engkau percaya kepada aku? Tapi aku benar-benar mencium wanginya Yusuf. Sampai orang-orang yang hadis, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ini udah cerita lama, engkau ini kembali lagi ingat kepada Yusuf. Yusuf udah tahunan enggak ada, ya. Jangan diangkat-angkat lagi, masa mencium wanginya ruhnya apa? Riha Yusuf, mencium wanginya Yusuf. Enggak mungkin. Bayangkan baju yang baru dibereskan dari Palestina, wanginya sudah sampai kemana? Sudah dibersihkan ataupun dilipat di Mesir, ya. Wanginya sudah sampai ke Palestina. Angin yang membawanya. Inilah ajidur Yusuf. Subhanallah. Begitu tiba, begitu sampai, Masya Allah. Ya. Lihat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basiran qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Subhanallah, ya. Begitu disampaikan kata-katanya ini, wahai ayah, ternyata Yusuf masih ada. Yusuf yang menjadi Azizu Misr, Yusuf yang telah memberikan kita kemarin-kemarin adalah gandum, dan Benyamin juga ada bersama Yusuf, dan ini adalah pakaiannya Yusuf. Dipegang pakaiannya, dikecupnya, subhanallah, lalu dikecupnya. Begitu selesai mengecupnya, mencium wangi Yusuf, Masya Allah, Yakub alaihissalam, Masya Allah, fartadda basiran, kembali bisa melihat. Dan abang-abangnya mengatakan kata-kata, ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Minta ampun, wahai bapakku, aku minta maaf. Dan minta maafkan, ampunkan kepada Allah dengan apa yang telah terjadi kepada diri kami. Masya Allah, iya. Punten. Saat itu gembiralah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena apa? Karena kabar sudah sampai kepada ayahnya. Tinggal menunggu ayahnya datang kemana? Ke Mesir. Subhanallah. Iya. Ya Rabbana. Setelah itu apa? Datanglah. Karena beberapa ada yang mengatakan keluarga Yusuf alaihissalam semuanya. Satu kabilah itu 80 orang datang ke Mesir. Subhanallah. Sampai mengatakan wa qalu dkhulu Misra insyaallahu aminin. Masya Allah, iya. Datanglah kepada keluarga Yusuf untuk datang ke Mesir dalam keadaan aman semuanya. Ya Rabb. Begitu datang,
keluarganya Nabi Yusuf ke Mesir. Setibanya ke Mesir, subhanallah, lihat apa yang terjadi. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjadan. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Masya Allah. Ya, punten ayahanda bunda. Ya. Nabi Yusuf ketika keluarganya datang ke istana atau ke tempat Nabi Yusuf, saat itu, Masya Allah, punten, apa yang terjadi? Begitu datang jumpa dengan Nabi Yusuf, dalam beberapa riwayat ini, abang-abangnya Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf. Punten ya, sujud ini adalah sujud menghormati. Karena zaman dulu menghormati itu sujud. Sujud, iya. Dalam beberapa riwayat Nabi Yakub juga menghormati Yusuf. Ibunya pun menghormati Yusuf. Saat dengan mengatakan kata-katanya disampaikan, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Subhanallah. Saat sujud semuanya, Nabi Yusuf alaihissalam, ya Rabb, berlari dan memeluk ayahnya. Jadi saat ayahnya mau menghormati Nabi Yusuf memegangnya dan Nabi Yusuf memegangnya. Pelukan erat, puluh-puluh tahun tidak berjumpa. Semua abang-abangnya sujud. Iya, semuanya sujud. Tapi bapaknya pun akan sujud, dipeluknya oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghormatinya. Lalu dipeluknya sambil mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Hai ayahku, ternyata ini arti mimpi dari semua yang pernah aku mimpikan dulu. Yang mana Nabi Yusuf mengatakan, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ternyata ini kisah Nabi Yusuf ini, ujung-ujungnya, endingnya ini, akhirnya ini adalah cerita mimpi menjadikan kenyataan buat Yusuf alaihissalam. Sambil memeluk, ayah, ternyata ini adalah mimpi yang dulu aku mimpikan. Dan ini adalah menjadi kenyataan. Apa mimpinya? Kata Nabi Yusuf, wahai ayahku, aku bermimpi ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku, wahai ayahku, melihat apa? 11 bintang. Iya, ahada asyara kaukaba. Wasyamsa dan matahari. Wal qamar dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud kepada aku. Aku melihat mereka sujud kepada aku. Subhanallah, aku melihat mereka sujud kepada aku. Simpan kalimat ini baik-baik. Apa maknanya? Hai ayahku, dalam mimpi aku melihat 11 bintang. Itu adalah abang-abangnya. Dan 1 adalah Benyamin. 11 bintang, 10 abangnya, 1 adanya Benyamin. Wasyams, matahari ayahnya. Wal qamar, ibunya. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka sujud kepada aku. Hormat kepada aku. Itu maknanya. Iya. Jadi ketika digambarkan, ketika itu apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Hai anakku Yusuf, jangan sampai cerita mimpi ini sama abang-abangmu ya. Itu kata bapaknya Nabi Allah Yakub. Nabi Yakub sudah tahu, dalam artian mimpi dengan mengatakan takwilnya, ini adalah anak akan menjadi laki-laki ataupun nabi atau seorang yang terhormat. Maka begitu ayahnya Nabi Allah Yakub ingin menghormatinya dengan sujud, dipeluknya oleh Nabi Yusuf alaihissalam sambil mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah arti mimpi yang dulu pernah aku ceritakan kepadamu. 11 bintang, iya, sujud padaku. Matahari dan bulan. Matahari Yakub, bulan adalah ibunya, dan 11 ini adalah 10 abangnya, 1 adalah adiknya. Hormat padaku. Masya Allah. Maka tinggallah Nabi Yusuf bersama keluarganya di Mesir. Bersama keluarganya di Mesir. Kira-kira berapa tahun Yakub alaihissalam di Mesir? Ya,
ketika Nabiullah Yakub wallahu a'lam, iya, Nabi Yakub tinggal di Mesir 7 tahun wafat, iya. Lalu berapa usianya Nabi Yusuf alaihissalam? Kira-kira Nabi Yusuf alaihissalam lebih daripada 100. Ada mengatakan 113 tahun usia Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub usianya kira-kira ada mengatakan 137 tahun, wallahu a'lam. Iya, ini adalah dikuburkannya di mana Nabi Yusuf wafat, dikuburkan di Mesir. Dalam beberapa riwayat setelah itu Nabi Musa memindahkannya jenazah Nabi Yusuf di dekat Palestina, wallahu a'lam. Ini adalah kisah-kisah yang disampaikan oleh Israiliyat tentang di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh ibu bapak, ya. Apakah benar Nabi Yusuf itu akhirnya menikah dengan Siti Zulaikha? Itu banyak pertanyaan gitu ya. Apakah benar Nabi Yusuf itu menikah dengan Siti Zulaikha? Saya tahu Nabi Zulaikha itu yang mana, ya. Namun yang ingin saya sampaikan, tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis yang menyatakan Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha. Tidak ada yang menyatakan itu. Iya. Namun kalau kisah Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat, itu memaparkan Nabi Yusuf nikah dengan Siti Zulaikha. Iya. Lalu bagaimana kita menanggapi tentang kisah Israel ini, kisah Israiliyat ini? Seperti Rasulullah mengatakan tentang Israel, la tukadzibuhu wa la tusaddiqu. Anda jangan mempercayainya, tapi jangan membohonginya. Dengarkan saja. Ya, sebagai apa? Sebagai apa ya? Sebagai pengetahuan saja. Iya. Dibenarkan 100% tidak, disalahkan 100% tidak. Terus kita bagaimana menanggapinya? Seandainya bertolak belakang dengan syariat, dengan Al-Quran, dengan hadis, wajib tidak mempercayainya. Tidak boleh mempercayainya ketika kisah itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya udah, percaya 100% tidak, membohongi juga tidak, pengetahuan saja. Ini yang disampaikan kisah Israiliyatnya. Saat itu, ketika dipanggil oleh raja tentang tentang Nabi Yusuf alaihissalam, lalu akhirnya apa? Zulaikha itu mengakui dengan mengatakan bahwa dirinya yang salah. Bahkan Zulaikha ini mengakui kalau dirinya telah menjerumuskan Nabi Yusuf. Lalu disitulah penyesalan yang dahsyat yang terjadi kepada Zulaikha. Lalu tiap harinya nangis, tiap harinya hangis, minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Selalu begitu. Sampai punten ya, ini kisah Israiliyat ya. Kalau jangan sampai salah mengartikan. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis ini. Saya mengulang daripada kisah Israiliyat yang sampai kepada kita, yang kita tidak mempercayainya, juga tidak mendustakannya. Karena tidak bertentangan dengan syariat. Ketika bertentangan dengan syariat, jauhkan. Ya. Lalu akhirnya Zulaikha itu menangis ya. Sampai harta yang berlimpah, hartanya yang ada, itu banyak diinfakkan, dengan disumbangkan. Siapa? Disumbangkannya kepada siapa? Disumbangkan kepada siapa saja yang menceritakan tentang Nabi Yusuf. Iya. Ketika mengatakan, Yusuf sekarang begini-begini. Kamu tahu Yusuf? Ya. Bagaimana Yusuf sekarang? Karena dia menghindar dari tidak mau berjumpa dengan Nabi Yusuf. Saking malunya. Iya. Saking malunya. Lalu mengatakan, bagaimana kabar Yusuf? Begini-begini. Bagaimana? Kasih hadiah. Iya. Ada cerita lagi. Ini sampai punten. Tangisan Zulaikha yang tidak pernah berhenti membuat dia buta. Iya. Membuat dia buta. Apa yang dilakukannya? Hanya diam, menangis, minta ampun, dan malu terhadap Nabi Yusuf. Pastinya setelah malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan beriman Nabi Yusuf itu seorang Nabi. Iya. Maka punten hartanya habis. Kepada siapa diberikan? Kepada orang yang mencintai Yusuf. Kepada orang yang mengagungkan Yusuf. Kepada orang yang memuji Yusuf. Diserahkan. Sampai tangisannya ini punten tidak pernah berhenti sehingga buta. Ya. Disitulah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena taubatnya, karena penyesalannya, maka Allah panggil Yusuf dengan mengatakan, wahai Yusuf, ya, itu Zulaikha, ya, sudah taubat. Silahkan engkau dekati dia dan nikahi dia. Itu kata-katanya. Sekali lagi ini kisah Israiliyat ya. Kisah Israiliyat. Maka saat itu diperintah oleh Allah, dipanggillah Zulaikha ke istana. Bangga Zulaikha dipanggil ke istana. Kenapa? Karena memanggil adalah seorang yang sangat terkenal. Ya Nabi, ya penguasa. Akhirnya datang ke istana. Dalam keadaan sudah ajuz, sudah dalam keadaan sepuh. Karena sudah tidak lagi seperti dulu-dulu. Memelihara wajahnya, memelihara tubuhnya. Memelihara dengan kecantikannya. Bahkan usianya sudah sepuh. Iya.
punten, dan juga buta. Lalu Zulaikha itu datang ke istana dalam keadaan buta dan dalam keadaan membawa tongkatnya. Sudah sepuh dia datang ingin berjumpa dengan Yusuf karena diundang oleh Yusuf. Nabi Yusuf melihat Zulaikha berlinang air matanya. Iya. Lalu punten, Allah merintahkan untuk menikahinya. Maka saat itu Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Untuk apa? Untuk mengobati agar matanya bisa melihat kembali. Maka ditutuplah wajahnya dengan kain. Subhanallah. Iya. Lalu masuklah atau satu tempat dimasukkan, wajahnya ditutup dengan kain agar bisa melihat lagi. Subhanallah, dibasahi kain itu, begitu dilepaskannya, wallahu a'lam, ini kisah Israiliyat. Ya. Saat itu apa? Begitu dilepaskan kainnya, ya Rabb, mukjizat yang Allah berikan, Zulaikha ini kembali bisa melihat dan wajahnya kembali menjadi muda seusia dengan Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Iya. Maka saat itulah menikah dengan Zulaikha. Ini adalah kisah Israiliyat yang punten tidak ada di dalam Quran atau juga tidak ada di dalam hadis yang menunjukkan kalau yang namanya Siti Zulaikha menikah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Begitu ya. Tapi sampai kepada kita melalui kisah Israiliyat ini digambarkan Siti Zulaikha ini nikah dengan Yusuf alaihissalam. Tapi dalam Al-Quran tidak ada kisah itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW tidak ada kisah itu. Iya, kenapa ini kisah Israiliyat? Ini dia pegangan buat kita. Lalu saya ingin sampaikan juga dengan apa yang bisa disampaikan punten. Iya, ada yang unik di dalam Nabi Yusuf ini. Iya, ada yang unik dalam Nabi Yusuf ini ya. Yang pertama uniknya adalah ada 3 pakaian di sini. Iya, coba cek gitu ya. Pertama adalah pakaian dusta. Pakaian dusta yang mana? Pakaian dusta ketika datang abang-abangnya Yusuf dengan membawa baju pakaian yang berlumuran darah. Dia katakan, ini pakaiannya siapa? Ini pakaiannya Yusuf. Ini adalah darahnya Yusuf karena dimakan serigala. Itu ala damin kadzib. Itu adalah pakaian dusta. Pakaian dusta. Pakaian bohong. Iya. Pakaian bohong. Iya. Dan punten. Ini bagai gambaran buat kita berapa banyak orang yang menggunakan pakaian dengan pakaiannya untuk menjadikan dusta. Untuk menyebarkan bohongnya, menyebarkan kedustaannya. Sehingga dari zaman Nabi Yusuf sudah ini ada pakaian bohong. Dia, kenapa? Dia mengakui ini dimakan oleh serigala padahal tidak. Punten, sebagai gambarannya silahkan ayahanda bunda untuk menerjemahkannya. Berapa banyak orang menggunakan pakaian untuk membohongi orang-orang. Ya, pakaian apakah? Tapi apa? Bukan untuk menjadikan sesuatu yang benar, tapi pakaian dusta yang dia pakainya. Ini adalah pakaian dusta. Yang kedua, ya, pakaian jujur. Pakaian benar. Pakaian jujur yang mana? Pakaian jujur mana ketika Nabi Yusuf robek di bagian belakangnya apabila kan diadili, apabila ketika ditarik oleh Zulaikha, iya, apabila yang robek itu bagian depannya berarti Yusuf yang dusta, Zulaikha yang benar. Apabila yang robek itu belakangnya berarti Yusuf yang benar, Zulaikha yang dusta. Punten, ternyata yang robek itu belakangnya. Dikatakan ini adalah pakaian kejujuran. Namun punten, kejujuran pun tidak menjadikan Nabi Yusuf bebas dari apa yang dilakukannya. Dan ini terjadi. Iya, lihat pakaian kejujuran. Apa yang terjadi? Begitulah kenyataannya. Ada pakaian kejujuran. Yang ketiga, pakaian obat. Masya Allah. Iya. Ini ketika apa? Ketika idhabu, pergilah ke bapakku dengan komisi hada. Komisi itu adalah pakaianku. Dengan mengatakan, sekarang pergilah ke ayahku dengan membawa pakaianku ini. Masya Allah, itu kata-katanya. Iya. Sekarang pergi ke sana, lalu apa? Bawa ini. Kenapa? Karena ini pakaian yang akan menyembuhkan bapak. Masya Allah, ini kata-katanya. Iya. Kata-kata yang sangat luar biasa. Kalimat yang indah digambarkan kenyataannya. Pergilah dengan pakaianku ini, lalu serahkan kepada bapak dan kepada Yakub maksudnya di sini, dan akan menyembuhkannya. Ini adalah pakaian menjadi sebuah obat. Masya Allah. Pakaian apa? Pakaian ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dicek di dalam kisah Nabi Yusuf ini unik sekali. Pakaian dusta, pakaian kejujuran, pakaian takwa. Masya Allah. Sebagai obat dalam diri kita. Ini hikmah pertama. Kedua, ini saya sampaikan. Iya, ikhtitamnya tentang kisah Nabi Yusuf ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Subhanallah. Kalau dicek ternyata cinta ini terkadang membawa malapetaka ketika menghadapi orang-orang yang hasad.
orang-orang yang terlalu mencintai. Contoh, cinta pamannya Yusuf atau bibinya, punten. Cinta bibinya Yusuf kepada Nabi Yusuf itu menjadikan Nabi Yusuf difitnah mencuri. Karena bibinya ingin menjadikan Yusuf untuk dimilikinya menjadi budak. Subhanallah, fitnah cinta ini. Ya. Cinta itu fitnah. Benar, iya. Itu kenyataannya dengan mengatakan tadi, iya. Apa kenyataannya? Bibinya yang mencintai Nabi Yusuf malah menjadikan Nabi Yusuf menjadi punten difitnah mencuri. Subhanallah, iya. Lalu apa yang terjadi? Lalu yang kedua, dengan mengatakan fitnah apa? Cinta maksud saya. Cinta bibinya kepada Nabi Yusuf itu menjadikan Nabi Yusuf difitnah. Yang kedua, cinta ayahnya kepada Nabi Yusuf. Cinta ayahnya kepada Nabi Yusuf malah menjadikan Nabi Yusuf punten dihasadi oleh abang-abangnya dan dicemplungin ke sungai atau ke sumur. Subhanallah. Ini cinta ya. Cinta yang terjadi kepada siapa? Yang terjadi kepada Nabi yang disampaikan cinta bapaknya malah Nabi Yusuf menjadi masuk sumur. Yang ketiga, cinta Khadijah, cinta Zulaikha. Cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf malah menjadikannya Nabi Yusuf masuk penjara. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Iya. Dengan mengatakan iya. Kenapa? Karena yang namanya gara-gara cinta ini ternyata tidak mulus buat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata sesuatu yang tidak disukai malah menjadi satu hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Di sumur sesuatu yang tidak disukai, malah tinggal di istana. Masya Allah, ya kan? Karena dibeli sama orang istana. Aziz Mesir. Tinggal di istana, Masya Allah, iya kan? Ataupun hanya tinggal di istana, ya Arab. Masuk di penjara. Gara-gara tinggal di penjara, Nabi Yusuf malah tinggal jadinya nanti di istana. Itu kalimatnya. Jadi apa hikmah yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan hikmah ini. Rahasia kehidupan itu Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Intinya, wala tai'asu min rohillah. Ingat ikhwah akhwat. Allah yang membolak-balikan nasib manusia. Dan Allah yang tahu tentang kita. Jangan putus asa. Itu inti yang pertama. Yang keduanya takwa. Yang ketiganya sabar. Itu kan. Nasihat Nabi Yakub mengatakan kalimatnya, wala tai'asu min rohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu pertama. Yang keduanya, wa may yattaqillah. Kata Nabi Yusuf, ya, kalau engkau takwa, wa yasbir, dan sabar, Allah akan berikan kesuksesan yang luar biasa. Jangan putus asa, takwa, sabar. Ini adalah rangkuman yang ada di dalam surah Yusuf. Kesuksesan apa yang terjadi demikian. Lalu kalau seandainya ada kesedihan yang terjadi dalam kehidupan ini, ingat Nabi Yakub caranya adukan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya kesedihan dan kesulitanku aku akan adukan kepada Allah. Silahkan bunda disakiti oleh siapapun. Iya. Ataupun terdolimi oleh apapun. Adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Terus jangan putus asa. Terus apa lagi? Takwa kepada Allah. Terus apa lagi? Sabar. Selesai. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini inti yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hikmah yang disampaikan. Terakhir punten. Hikmah yang ada lagi. Ketika Al-Quran mengatakan, punten bunda ya, tipu daya wanita. Ini digambarkannya dalam surah Yusuf tadi mengatakan, apa katanya? Innahum min kaidi kunna. Ya. Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya muslihat wanita itu sangat dahsyat sekali. Itu Allah mengatakan demikian. Tapi untuk setan, malah Al-Quran mengatakan kalimatnya, apa coba? Ketika Allah mengatakan tentang syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Ini dalam surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah ketika ingin mengatakan tipu daya syaitan. Tapi ketika Al-Quran mengatakan tipu daya wanita, ya, tipu daya wanita dikatakan azim. Azim. Ya, punten, hati-hati di sini. Maka, kalau wanita yang solehah ini, Masya Allah, bisa mengangkat derajat rumah tangga. Kenapa? Karena semangatnya seorang laki-laki bisa ditopang oleh semangatnya seorang wanita, yakni istrinya.
Kalimat yang luar biasa. Iya. Kenapa? Karena ternyata begitu setan yang dahsyat itu, Al-Quran mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya yang namanya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika mengatakan, inna kaida kunna azim, itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali tipu dayanya. Iya. Kenapa? Berbagai macam hal yang terjadi di muka bumi ini. Mungkin bisa nampak apa yang terjadi. Iya. Kenapa? Karena mungkin banyaknya tipu daya, punten, daripada wanita-wanita yang tidak solehah, wanita-wanita yang tidak mengenal Allah, wanita-wanita yang tidak, punten, iya, tidak mengenal syariat yang ada. Maka alhamdulillah, bunda yang solehah ini, yang selalu ikut hadir kajian, majelis taklim, ingin selalu memperbaiki dirinya untuk menjadi wanita solehah. Kenapa? Karena ini adalah punten modal terbaik, terindah untuk kemenangan syariat Islam di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ini mungkin ayahanda bunda mohon maaf atas semua kekurangan dari apa yang saya sampaikan tentang kisah Nabi Yusuf ini. Iya, mohon maaf atas banyak kekurangan yang disampaikan dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang kami miliki dan keterbatasan bahasa yang dapat kami susun. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita seluruhnya bisa mengambil hikmah apa yang ada. Istilahnya kesedihan apapun adukan kepada Allah. Lalu jangan pernah putus asa. Lalu takwa kepada Allah dan sabarlah. Inilah kunci apa yang ada di dalam sirah perjalanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiq barakallah.